Hari ini kita ketemu lagi tanggal 13 Juli. Kita akan baca dari diary nomor 1489. Ini bimbingan rohani ya, bimbingan rohani. Cukup panjang. Kita akan baca sama-sama secara perlahan. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1489 ini bicara tentang percakapan Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang sempurna. Jiwa katakan, Tuhanku dan Guruku, aku ingin berbicara dengan Engkau. Kata Yesus, berbicaralah anakku terkasih, sebab aku selalu mendengarkan. Aku menantikan Engkau. Apa yang ingin Engkau bicarakan? Jiwa, Tuhan, pertama-tama perkenankanlah aku menumpahkan isi hatiku pada kaki-Mu dalam ucapan syukur yang harum atas begitu banyak berkat yang Kau limpahkan atasku. Kalaupun aku mau, aku tidak akan mampu menghitungnya. Aku hanya ingat bahwa dalam hidupku ini tidak sedetik pun aku tidak mengalami perlindungan dan kebaikan-Mu. Kata Yesus, kata-katamu menyenangkan hatiku, dan ucapan syukur-Mu membuka harta rahmat yang baru bagimu. Tetapi anakku, kita harus berbicara lebih rinci mengenai hal-hal yang ada di dalam hatimu. Marilah kita berbicara empat mata dan dengan terus terang seperti dua hati yang saling mengasihi. Jiwa, oh Tuhanku yang Maha Rahim, ada rahasia-rahasia dalam hatiku yang tidak diketahui dan tidak pernah akan diketahui oleh seorang pun kecuali oleh-Mu. Sebab kalaupun aku mau membeberkannya, tidak seorang pun akan memahami aku. Wakil-Mu mengetahui sebagian karena aku mengaku dosa padanya. Tetapi ia hanya mengetahui sedikit dan misteri-misteri yang dapat aku ungkapkan, selebihnya tetap tersimpan bagi kita berdua sampai selama-lamanya. Oh Tuhanku, Engkau telah menyelubungi aku dengan mantel kerahiman-Mu dan serentak mengampuni dosa-dosaku. Tidak sekalipun Engkau menahan pengampunan-Mu. Engkau selalu berbelas kasih kepadaku. Engkau selalu memberikan kepadaku suatu kehidupan rahmat yang baru. Untuk menghilangkan keraguan-raguanku, Engkau telah mempercayakan aku kepada asuhan gereja-Mu yang penuh kasih. Dialah Bunda yang mesra, yang dalam nama-Mu meyakinkan aku akan kebenaran-kebenaran iman dan memperhatikan masalah-masalah yang kuhadapi. Khususnya dalam sidang kerahiman-Mu, jiwaku menjumpai samudera kasih. Padahal kepada para malaikat yang memberontak, Engkau tidak memberikan waktu sedikit pun untuk menyesal. Dan bagi mereka, Engkau tidak memperpanjang saat kerahiman. Oh Tuhanku, Engkau telah menyediakan imam-imam yang suci untuk menunjukkan jalan yang aman kepadaku. Yesus, ada satu lagi rahasia dalam kehidupanku, rahasia yang paling dalam dan paling mengasihkan hatiku, yakni Engkau sendiri ketika Engkau datang kepada hatiku dalam rupa roti. Di sini terhamparlah seluruh rahasia kesucianku. Di sini hatiku sedemikian bersatu dengan hatimu,
seolah-olah hanya satu hati. Di sini tidak ada lagi rahasia, sebab semua yang engkau miliki menjadi milikku, dan semua yang aku miliki menjadi milikmu. Begitulah kemahakuasaan dan mukjizat kerahimanmu. Semua lidah manusia dan lidah malaikat bersama-sama tidak mampu menemukan kata-kata yang memadai untuk mengungkapkan misteri kasih dan kerahimanmu ini. Setiap kali aku merenungkan misteri ini, hatiku tenggelam dalam suatu ekstase kasih. Dalam keheningan, aku menyatakan segala sesuatu kepadamu, Tuhan, sebab bahasa kasih tidak memerlukan kata-kata. Tidak satu denyut jantungku pun lolos darimu. Oh Tuhan, begitu besar kerelaanmu sehingga engkau berkenan turun kepadaku, dan besarnya kerelaan itu membangkitkan dalam jiwaku kasih yang semakin besar akan Dikau, satu-satunya sasaran cintaku. Kesatuan hidup menjadi nyata dalam kemurnian yang sempurna, dalam kerendahan hati yang tulus, dalam keheningan yang lembut, dan dalam gairah yang bernyala-nyala demi keselamatan jiwa-jiwa. Oh Tuhanku yang paling manis, ketika hatiku terombang-ambing di antara dua hal, setiap saat Engkau mengawasi aku dan mengilhami aku bagaimana aku harus bertindak dalam situasi itu. Seringkali Engkau sendiri campur tangan dalam mengambil keputusan yang sulit, tapi tidak terbilang banyaknya. Lewat pencerahan yang tiba-tiba, Engkau membuat aku mengetahui apa yang lebih menyenangkan hatimu. Oh, betapa banyaknya contoh pengampunan yang tidak diketahui oleh seorang pun. Betapa seringnya Engkau mencurahkan ke dalam jiwaku keberanian dan ketabahan untuk terus maju. Engkau sendirilah yang menyingkirkan halangan-halangan dari jalanku dengan campur tangan secara langsung dalam tindakan-tindakan manusia. Oh Yesus, segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu hanyalah bayangan suram dari apa yang terjadi di dalam hatiku. Oh Yesusku, betapa berkobar-kobarnya keinginanku agar orang-orang berdosa bertobat. Engkau tahu apa yang kulakukan untuk memenangkan mereka bagimu. Setiap pelanggaran terhadap ketetapanmu menggoreskan luka yang dalam di hatiku. Dalam membela kerajaanmu, aku tidak menghemat entah kekuatanku, entah kesehatanku, entah kehidupanku sendiri. Memang, usaha-usahaku tetap tidak terlihat di bumi. Tetapi semua itu sungguh berharga dalam pandanganmu. Diary 1489. Kata Yesus, berbicaralah anakku terkasih, sebab aku selalu mendengarkan. Di sini Tuhan Yesus memberikan satu konfirmasi bahwa kita adalah anak-anaknya yang dikasihi. Anakku terkasih. Aku selalu mendengarkan. Apa yang ingin engkau bicarakan? Dia selalu punya waktu buat kita. Yang sering terjadi adalah kita nggak punya waktu buat dia. Ya, doa, buru-buru, ngomong dari sisi kita kayak kita kasih laporan, udah itu selesai. Yesus mau ngomong sesuatu, kita udah tutup, ya. Padahal di sini Yesus katakan, berbicaralah. Aku menantikan engkau. Apa yang ingin engkau bicarakan, bukan engkau laporkan, ya. Apa yang mau kita bicarakan? Ayo, saya punya waktu buat kamu. Ya, itu satu bukti Allah yang Maha Rahim buat kita semua. Dikatakan lagi, Faustina katakan, aku menumpahkan isi hatiku sebagai ucapan syukur atas segala banyak berkat yang dia terima. Tidak sedetik pun tidak mengalami perlindungan dan kebaikan. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh merenungkan, merefleksikan, mengevaluasi. Contoh ya, malam sebelum tidur. Coba kita renungkan dari mulai pagi. Pagi bangun, Tuhan kasih cuaca yang cerah, kasih badan yang sehat, kasih semangat untuk misalnya berolahraga, untuk masak, untuk ke pasar, untuk beres-beres rumah. Itu semua rahmat yang Tuhan berikan. Ya,
kita bisa melihat anggota keluarga kita yang lain sehat, bahagia, senang. Kita juga bisa melihat mungkin sekitar kita. Ya. Ada pembantu yang menyiapkan kebutuhan kita, ada tukang sayur, ada tukang sampah yang mengambil sampah setiap pagi. Itu kita bisa syukuri semuanya. Tuhan memberikan kita rahmat. Dikatakan tidak sedetik pun tidak mengalami perlindungan dan kebaikan Tuhan. Kalau kita gali lagi, kita akan menerima, kita akan bisa merasakan betul-betul Tuhan itu melindungi kita, memberikan kebaikan kepada kita setiap detik yang kita alami, yang kita lewati. Kata Yesus, kata-katamu menyenangkan hatiku. Dengan kamu bersyukur, maka kamu membuka harta rahmat yang baru bagimu. Dengan kita bersyukur, Tuhan Yesus bilang, membuka harta rahmat yang baru bagimu. Ya, jadi mulailah kita dengan bersyukur. Mensyukuri apa saja bisa kita lakukan. Bersyukur dalam masa COVID. Bisa ada di rumah. Bisa mengatur pola makan dengan baik. Bersyukur ada COVID, kendaraan berkurang, sehingga udara bersih, udara cerah, langit biru. Biasanya kan abu-abu, banyak asap ya. Bisa bersyukur lagi. Dengan begitu, relasi dalam keluarga menjadi semakin dekat, semakin baik. Bisa ada komunikasi, karena di rumah saja. Ingat ya, Tuhan bilang dengan ucapan syukur maka membuka harta rahmat baru bagimu. Jadi kalau ada orang bilang, kok dia kayaknya diberkati Tuhan ya, kok saya enggak? Pertama, bandingin aja udah salah. Tapi dengan mengevaluasi, di sini mungkin kita dapat jawabannya. Dia hidup dengan penuh syukur. Sedangkan kita mungkin kerjanya cuma minta, ngomel, minta. Ya, di sini perbedaannya. Yesus bilang, dengan kamu bersyukur, maka harta rahmat yang baru terbuka bagimu. Tapi Yesus bilang, ayo, kamu perlu berbicara lebih rinci tentang hal-hal yang ada di dalam hatimu. Untuk kita berbicara dengan lebih rinci, kita perlu waktu. Maka kita harus sediakan waktu untuk betul-betul ngobrol sama Tuhan Yesus. Bukan laporan ya, seperti yang tadi saya katakan. Kata Yesus, berbicaralah terus terang seperti dua hati yang saling mengasihi. Lebih ke dalam, lebih personal. Ungkapkan apa yang ada di dalam hatimu. Ada rahasia yang kalau dibeberkan juga, mereka tidak akan memahami aku. Itu Suster Faustina katakan ya. Engkau menyelubungi aku dengan mantel kerahimanmu. Engkau serentak mengampuni dosa-dosaku dan tidak menahan pengampunanmu. Ini ungkapan Suster Faustina ya. Engkau selalu berbelas kasih. Selalu memberi kehidupan rahmat baru. Dalam sidang kerahiman, jiwaku menjumpai samudera kasih. Itu ungkapan yang dialami oleh Suster Faustina. Ada rahasia lainnya, adalah engkau datang kepada hatiku dalam rupa roti. Hatiku sedemikian bersatu dengan hatimu. Jadi kita menerima hosti kudus, menerima komuni kudus bukan hanya asal menerima, tapi sungguh-sungguh dihayati itu Yesus. Yesus yang masuk ke dalam diri kita. Bersatu dengan hati Yesus. Semua yang engkau miliki menjadi milikku. Dan semua yang aku miliki menjadi milikmu. Setiap kali aku merenungkannya, hatiku tenggelam dalam ekstase kasih. Dalam keheningan, aku nyatakan segala sesuatu kepadamu. Kita perlu saat hening. Jadi kita boleh berbicara kepada Tuhan, karena Tuhan bilang, ayo ungkapkan apa yang mau kita bicarakan. Di situ Yesus juga kasih tahu bahwa dengan kamu bersyukur, maka terbuka harta rahmat baru.
Ayo bicara lagi lebih rahasia, lebih dalam lagi, lebih rinci lagi, lebih personal lagi, lebih detail lagi. Sampai ke satu titik ada saat hening. Saat kita diam, saat kita mendengarkan suara Tuhan. Begitu besar kerelaanmu sehingga engkau berkenan turun kepadaku. Dan besarnya kerelaan itu membangkitkan dalam jiwaku kasih yang semakin besar akan Dikau, satu-satunya sasaran cintaku. Kesatuan hidup menjadi nyata dalam kemurnian yang sempurna, dalam kerendahan hati yang tulus, dalam keheningan yang lembut, dalam gairah yang bernyala-nyala demi keselamatan jiwa-jiwa. Tak terbilang banyaknya lewat pencerahan, Engkau membuat aku mengetahui apa yang lebih menyenangkan hatimu. Oh Yesus, betapa berkobar-kobarnya keinginanku agar orang berdosa bertobat. Setiap pelanggaran terhadap ketetapanmu menggores luka yang dalam di hatiku. Dalam membela kerajaanmu, aku tidak berhemat pada kekuatanku, pada kesehatanku, pada kehidupanku. Walau usahaku tidak terlihat, tapi semua berharga di pandanganmu. Ini yang di-sharingkan oleh Suster Faustina. Jadi dia punya keinginan untuk supaya jiwa-jiwa bertobat. Yang dilakukan berdoa, berkorban. Dia katakan, dia nggak mau hemat dengan kekuatan dia. Kalau saya masih punya kekuatan, saya bisa bela jiwa tersebut untuk bertobat, saya pakai kekuatan saya. Kesehatan saya juga nggak saya simpan-simpan untuk saya sendiri. Saya mau pakai kesehatan saya, kondisi tubuh saya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia juga nggak mau berhemat terhadap kehidupannya. Saya mau memberikan kehidupan saya mau memberikan kesehatan saya mau memberikan kekuatan saya untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk pertobatan orang-orang yang berdosa. Ya, di situ dikatakan lagi, hal yang lain yang dia lakukan juga bahwa dia mau sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan. Ya. Fokusnya adalah bagaimana menyenangkan Tuhan. Dia mau pakai semua keberadaan yang dia punya untuk menyenangkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya juga mau ajak kita semua, kita belum sempurna ya, kita masih berdosa. Tapi kita boleh belajar dari komunikasi obrolan antara Allah yang Maha Rahim dan jiwa yang sempurna. Kita mau juga sempurna ke arah sana. Ya, seperti yang dikatakan dalam kitab suci juga. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Kita memang nggak mungkin jadi sempurna, tapi punya niat, punya keinginan, punya tujuan, punya langkah, punya rencana untuk menjadi sempurna. Seperti yang tadi Suster Faustina sudah sharingkan. Dalam kemurnian yang sempurna, kita harus punya jiwa yang sempurna. Ya, kita harus punya kemurnian, ketulusan, kejujuran. Dalam kerendahan hati yang tulus, kita harus orang yang bukan dianggap pura-pura rendah hati, tapi rendah hati yang tulus. Juga kita masuk dalam keheningan. Biar Tuhan berbicara, berkarya dalam hidup kita. Dan punya gairah yang menggebu-gebu, yang semangat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itu saja untuk renungan hari ini. Kita tutup dengan doa ya, sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada hari ini kami boleh membaca cerita tentang Allah yang Maha Rahim, percakapan Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang sempurna. Kami manusia berdosa Tuhan, kami masih banyak jatuh bangun dalam kehidupan iman kami. Tapi kami juga mau belajar untuk menjadi jiwa yang sempurna. Urapi kami Tuhan, berkati kami Tuhan.
Pimpin kami, lindungi kami, pelihara kami agar sehari lepas sehari hidup kami menjadi semakin hari semakin baik. Kami mau juga menjadi jiwa-jiwa yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau mendengarkan kami berbicara, Engkau juga mengetahui isi hati kami, Engkau mendampingi kami, dan terlebih lagi tumbuhkan rasa rindu kami Tuhan untuk kepedulian terhadap keselamatan dari jiwa-jiwa orang yang berdosa. Tumbuhkan rasa cinta kami, berdoa untuk mereka Tuhan, berdoa untuk keluarga kami, dan berdoa untuk diri kami sendiri juga untuk menjadi semakin hari, menjadi semakin hidup baik di hadapan-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. I may sing your praises no